0550 kelas 4G Ekonomi Syariah. Saya ingin mereview tugas 2 perekonomian Indonesia dengan judul Poverty in Indonesia dengan filter book chapter. Di sini saya akan mereview menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama, tantangan eksistensi koperasi dan koperasi kredit di Indonesia. Lintasan koperasi kredit di masa cobaan dan kasus keberhasilan koperasi kredit keliling Kumam. Gerakan koperasi dan serikat kredit Indonesia telah mengalami masa cobaan dan kesulitan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Lingkungan peraturan tetap menjadi tantangan, namun serikat kredit mempertahankan otonomi daerah, kemandirian dari intervensi pemerintah, dan tumbuh untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi dengan melayani anggota dan masyarakat yang rentan secara ekonomi. Selanjutnya, tata kelola sistem sosial ekologi pesisir dan laut Indonesia dan sekitarnya. Interaksi manusia dan alam adalah akar dari masalah keberlanjutan di seluruh dunia. Untuk wilayah pesisir dan lautan Indonesia, menjelaskan bagaimana tata kelola memengaruhi perilaku manusia dan sosial di wilayah pesisir dan laut serta perubahannya untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selanjutnya, tantangan dan peluang ketahanan pangan di Indonesia pasca COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan yang serius, meningkatkan kemungkinan krisis lebih lanjut. Pandemi juga menimbulkan banyak tantangan terkait ketahanan pangan Indonesia. Selanjutnya, kesenjangan kesehatan, kelaparan, dan kemiskinan perempuan pedesaan. Berbagai bentuk kemiskinan semakin mendapat perhatian dunia selama 1 dekade terakhir. Kekurangan pangan dan kecemasan yang telah diamati selama beberapa dekade yang menyebabkan kelaparan kronis dan masalah kesehatan. Selanjutnya, menanggulangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Jalan menuju lapangan kerja penuh dan stabilitas harga. Kekhawatiran yang berkembang adalah ketidaksetaraan yang meningkat. Peningkatan ketidaksetaraan adalah kekuatan yang sama yang mendorong monetisasi ekonomi, deregulasi, dan deregulasi keuangan. Selanjutnya, perubahan demografi, pertanian, dan kemiskinan pedesaan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Transformasi struktural mengharuskan pekerja meninggalkan pertanian yang kurang produktif dan pindah ke industri yang lebih produktif, seringkali di kota pusat. Selanjutnya, tata kelola tanah dan air, kemiskinan, dan keberlanjutan. Karena air, tanah, dan tanah adalah sumber daya yang penting, pengelolaannya yang efektif sangat penting untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi kelaparan dan kemiskinan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, ketidaksetaraan gender dan kerawanan pangan. Belasan tahun setelah krisis harga pangan, perempuan pedesaan masih menanggung beban kemiskinan dan kelaparan. Krisis harga pangan global 2007-2008 berdampak buruk bagi masyarakat termiskin di dunia, terutama bagi petani kecil dan khususnya perempuan, yang menghadapi diskriminasi dan beban tanggung jawab rumah tangga yang berat. Selanjutnya, mengevaluasi kebijakan reboisasi hutan di Asia Tenggara. Studi kasus dari Indonesia, Filipina, dan Thailand. Di masa lalu, hutan di Asia Tenggara telah mengalami deforestasi secara ekstensif, terutama karena hak penebangan berlisensi negara
Negara-negara seperti Thailand, Indonesia, dan Filipina telah berusaha untuk merehabilitas hutan yang rusak ini berbagai tindakan kehutanan. Selanjutnya, Lembaga Keuangan Mikro Indonesia atau LKM pindah ke teknologi sampai pengalaman luar biasa TBOP. Seperti banyak pasar keuangan mikro, janji Lembaga Keuangan Mikro LKM, Indonesia tidak sepenuhnya terpenuhi karena biaya operasional yang tinggi, kurangnya keberlanjutan, dan dampak dari program ini. Selanjutnya, berinvestasi dalam adaptasi banjir di Jakarta, Indonesia. Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015 sampai 2030 menekankan prioritas investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan. Adaptasi perubahan iklim atau CCA adalah investasi pengurangan risiko yang bertujuan memberdayakan individu untuk membangun ketahanan. Namun, penilaian CCA menghadapi banyak tantangan karena banyaknya ketidakpastian yang terlibat. Selanjutnya, pengelolaan pesisir berkelanjutan untuk sistem sosial ekologis pendekatan tipologi di Indonesia. Ini mengusulkan untuk mempelajari lingkungan sosioekologis pantai dan lautan pada skala yang berbeda dan pada skala yang berbeda. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah studi kasus di Indonesia. Paradigma kasus Indonesia bagaimana iklim global dan perubahan lingkungan diapresiasikan atau dipersepsikan dan menciptakan aspek-aspek perubahan ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, masyarakat adat dalam dinamika perubahan tata guna lahan, kebakaran hutan. Studi ini bertujuan untuk memperluas pemahaman yang lebih tinggi tentang interaksi antara atmosfer dan orang-orang di area yang menciptakan masalah kabut asap, konsekuensinya terhadap mereka, dan fisiokultural terkait elemen pemahaman di sekitar dan praktik pertanian. Selanjutnya, praktik pengelolaan agroforestry dalam kaitannya dengan kepastian tenurial di Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat, Indonesia. Praktek pengelolaan hutan yang sedang dibahas adalah pengelolaan kawasan dengan sistem agroforestry. Faktor kunci yang mendorong keberlanjutan praktik agroforestry adalah kejelasan kepemilikan lahan. Transparansi tanah dipengaruhi oleh klot keamanan dan pola wantani. Selanjutnya, Pulau Jawa, Indonesia. Jawa adalah suatu pusat ekonomi dan politik Indonesia dengan lebih dari 17.500 pulau. Asia Tenggara adalah pusat keanekaragaman hayati laut dengan terumbu karang, padang lamun, dan hutan bakau di Jawa, memainkan peran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyediakan jasa ekosistem. Lautan Indonesia memainkan peran penting dalam sistem coupling iklim sampai laut. Selanjutnya, Papua Barat, Provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia. Western New Guinea memiliki pegunungan tinggi, sebagian besar hutan hujan tropis yang belum ditebang, bakau yang tinggi dan beragam, dan terumbu karang yang termasuk paling beragam di dunia. Terumbu karang di Kepulauan Raja Ampat di barat memiliki keanekaragaman karang, ikan karang, dan moluska yang terdokumentasi tertinggi di dunia. Selanjutnya, perspektif sistem pangan tentang ketahanan pangan dan gizi di Australia, Indonesia, dan Vanuatu. Mencapai ketahanan pangan untuk semua adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi umat manusia di abad ke-21. Kemajuan telah dicapai di banyak bidang, tetapi bentuk malnutrisi lainnya seperti definisi mikronutrien
kelebihan berat badan, dan prevalensi obesitas diperburuk, terutama dalam pengurangan kelaparan absolut. Selanjutnya, Laut Sulawesi, Indonesia. Sulawesi adalah pulau besar yang unik dengan 6 satelit utama archipelago dan menguraikan usul-usul dan keanekaragaman Laut Sulawesi, ekosistem laut, keanekaragaman hayati, keanekaragaman manusia, sumber daya dan pembangun, dan rezim pengelolaan. Selanjutnya, kontribusi bisnis untuk tujuan pembangun berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana kontribusi perusahaan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun pertama setelah tujuan tersebut dideklarasi pada akhir tahun 2015 meningkat. Sampel dikumpulkan dari perusahaan terdaftar di Indonesia yang menerbitkan laporan keberlanjutan antara tahun 2016-2018 setelah adopsi SDGs. Selanjutnya, peran budidaya ikan nila dalam pembangunan pedesaan. Budidaya ikan nila dapat memainkan peran penting dalam pembangunan pedesaan di negara-negara produsen. Peran ini termasuk meningkatkan pasokan ikan untuk konsumsi domestik, menghasilkan mata uang keras, meningkatkan pendapatan produsen, dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, hubungan manusia dan alam dalam Flux 2 dekade penelitian dalam pengelolaan pesisir dan laut. Bab ini didasarkan pada hubungan antara manusia dan alam dan menghubungkan perubahan pendekatan dengan pengelolaan pesisir dan laut yang terintegrasi dalam berkelanjutan. Makalah ini menguraikan studi interdisipliner 20 tahun dari tahun 1996 hingga 2016. Selanjutnya, krisis air dan kemungkinan CR di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah yang paling padat penduduknya dan menderita banyak bencana yang berhubungan dengan air seperti banjir, kekeringan, polusi air, dan tsunami. Bagaimana waduk pesisir dapat mengatasi masalah kelangkaan air? Di antara Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang menarik perhatian. Selanjutnya, alat keputusan untuk menilai lokasi budidaya ikan laut bersirip di Asia Tenggara. Pengembangan sistem pendukung keputusan untuk perencanaan ruang pertanian laut di Asia Tenggara (DSS) menerapkan metode untuk pemilihan lokasi dan penilaian daya dukung. Metode ini terutama didasarkan pada hasil model dinamis dan dilengkapi dengan pengukuran lapangan dan informasi penginderan jauh. Selanjutnya, mengapa Afrika tidak seburuk itu? Sebagai disiplin yang jelas, dicirikan oleh dua transisi penting, revolusi Cliometric 1960-an dan revolusi kedua, dan yang lebih baru di mana penelitian keabadian mendapatkan perhatian paling besar. Revolusi kedua ini menyoroti Afrika. Selanjutnya, analisis ekonomi biofuel, kebijakan perdagangan dan kesempatan kerja. Kekhawatiran yang berkembang tentang perubahan iklim global, keamanan energi, kenaikan harga minyak, dan penurunan cadangan mendukung biofuel sebagai alternatif yang layak dan terbarukan untuk bahan bakar fosil. Selanjutnya, mengembalikan nilai-nilai makanan tradisional. Menurut proses PBB, kemiskinan mempengaruhi sekitar 26% dari populasi dunia dan merupakan masalah yang harus ditangani umat manusia pada akhir tahun 2030. Mengingat
skenario global saat ini, sangat penting untuk menemukan alternatif untuk mengatasi tantangan ini, terutama di situasi pandemi COVID-19 yang diperkirakan akan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada konsumen. Selanjutnya, tantangan dan jalan ke depan. Schistosomiasis, penyakit zoonosis cacing dan penyakit tropis yang terabaikan merupakan mayoritas penyakit terkait kemiskinan di seluruh dunia. Selanjutnya, solusi berbasis alam dalam instrumen kebijakan internasional. Tantangan sosial kompleks yang dihadapi oleh pembuatan kebijakan saat ini adalah sistem yang saling berhubungan dan transformatif untuk mengurangi risiko dan membangun ketahanan dalam menghadapi ketidakpastian besar tentang masa depan. Selanjutnya, taksokariasis, infeksi yang terabaikan untuk zaman antroposen. Infeksi askariasis, trisuriasis, dan askaris lumbrella mendominasi upaya global untuk memerangi infeksi cacing yang ditularkan melalui tanah pada manusia. Tetapi taksokariasis saat ini merupakan parasit keempat dan mungkin sama pentingnya. Selanjutnya, tinjauan tentang proyek penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon yang ada di Asia, membandingkan pilihan kebijakan dan konsekuensinya bagi pembangunan berkelanjutan. Ikhtiar proyek CCUS atau Carbon Capture, Pemanfaatan dan Penyimpanan saat ini dan prospek untuk Asia. Pertama, kami menganalisis baruan energi dan emisi CO2 negara-negara Asia dan mendiskusikan ketergantungan mereka yang berkelanjutan pada bahan bakar fosil dan permintaan energi mereka yang meningkat. Selanjutnya, dari inspirasi hingga terjemah, menutup kesenjangan antara penelitian dan pengendalian zoonosis cacing di Asia Tenggara. Kemiskinan memperkuat kendala karena prasangka tradisional dan risiko lingkungan di daerah akademik. Selanjutnya, bentang alam yang rusak dan kerentanan iklim. Tantangan dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi di Timur Leste pasca konflik. Kerawanan pangan dan malnutrisi lazim terjadi di negara-negara pasca konflik. Perubahan iklim menimbulkan tantangan lebih lanjut untuk produksi pangan mereka. Timur Leste adalah masyarakat agraris yang meraih kemerdekaan pada tahun 2002 dan sedang berjuang untuk mencapai ketahanan pangan dan mengurangi kekurangan gizi seiring modernisasi negara. Selanjutnya, penginderaan jauh dampak vulkanik. Dalam vulkanologi, penginderaan jauh memberikan kerangka pengamatan global yang semakin berharga pada berbagai skala spatiotemporal. Selanjutnya, biji kedelai hitam. Kapasitas antioksidan biji kedelai hitam. Kedelai telah lama dikonsumsi di negara Asia, terutama Cina, Jepang, Korea Selatan, dan di Indonesia. Makanan berbasis kedelai seperti tahu, natto, dan tempe adalah makanan pokok Asia dan bersama dengan makanan berbasis daging membantu meningkatkan asupan protein. Selanjutnya, pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan. Faktor lingkungan mendukung perubahan manusia dalam pola pertumbuhan dan perkembangan populasi dunia, baik antara populasi dalam situasi sosial yang berbeda maupun antara individu dalam komunikasi yang sama. Selanjutnya,
kooperasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada September 2015, negara-negara anggota PBB mengadopsi Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda mengubah dunia kita, menetapkan arah dunia memberantas kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan kemakmuran semua orang pada tahun 2030. Selanjutnya, pendahuluan perekonomian dunia dalam dan serius setelah krisis keuangan global, ketika kekuatan ekonomi dan nilai-nilai yang mendasarinya telah bergeser dari barat ke timur, dan solusi kolektif untuk masalah ekonomi dan sosial telah muncul kembali. Selanjutnya, diet barat dan risiko penyakit tidak menular. Dalam dekade perilaku gizi PBB 2016-25, kekurangan gizi dan kelebihan berat badan atau obesitas karena kekurangan zat gizi mikro untuk mengurangi beban penyakit tidak menular atau PTM terkait diet dari semua kelompok umur kedua pencegahan disertakan. 31. Selanjutnya, fortifikasi mikronutrien tepung. Perspektif negara berkembang. 01. Definisi mikronutrien memiliki pengaruh yang tidak terlihat dan diremehkan terhadap perekonomian satu negara, menimbulkan kerugian besar dalam produktivitas masyarakat pada tahap gaya hidup yang beragam. Selanjutnya, praktek entomophagus di India oleh penduduk asli masa lalu, sekarang, dan masa depan. Komunitas asli Indonesia sangat beragam dalam hal sosial, budaya, agama, kebiasaan makan, dan praktek kuliner. Entomophagus, praktik memakan serangga, jauh lebih umum di negara bagian timur laut Indonesia daripada di bagian lain negara itu. Selanjutnya, tanggapan ASEAN terhadap COVID-19 untuk menjamin ketahanan pangan. ASEAN terdiri dari 10 negara anggota dan merupakan lokasi yang berkembang pesat di mana pertanian secara tradisional sangat penting untuk keamanan pangan dan mata pencaharian. Namun, selama dekade terakhir kontribusi pertanian terhadap ekonomi nasional di samping tekanan kerja keras yang terlibat dalam pertanian telah menurun. Selanjutnya, globalisasi pola makan dan risiko penyakit tidak menular. Pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dikaitkan dengan peningkatan asupan lemak total, lemak jenuh, lemak trans, dan makanan hewan. Perkembangan ekonomi juga memungkinkan masyarakat untuk mengkonsumsi makanan olah yang sudah jadi, makanan ringan, minuman, dan makanan pokok dengan indeks glikemik tinggi. Selanjutnya, ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mempromosikan ekonomi sirkular atau CE dan mengintegrasikan secara sistematis dalam pelaksanaannya, semua otoritas lokal, regional, nasional, atau internasional bertanggung jawab untuk industri, lingkungan, iklim, politik, energi. Bersama-sama kita mencapaikan lingkungan bisnis yang optimal untuk pertumbuhan berkelanjutan, inovasi, pekerjaan hijau, dan banyak lagi. Selanjutnya, kerawanan pangan, kelaparan, dan kekurangan gizi.
Semua bentuk kecemasan makanan dan kekurangan gizi menyebabkan lebih banyak penyakit daripada penyebab lainnya. Malnutrisi pada ibu dan anak menyumbang lebih dari 10% beban penyakit dunia. Malnutrisi menyumbang hingga 45% dari kematian yang dapat dicegah pada anak di bawah usia 5 tahun, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Selanjutnya, persyaratan peraturan farmasi dari pasar yang tidak diatur. Negara-negara berkembang dicairkan oleh prevalensi kemiskinan dan ekonomi miskin yang kronis dan meluas dibandingkan dengan negara-negara maju. Setiap tahun sekitar 10 juta orang di negara berkembang meninggal karena penyakit menular yang dapat dicegah dan diobati dengan cara yang efisien secara ekonomi. Selanjutnya, transisi pola makan dan transformasi sistem pangan. Peningkatan pesat dalam pasokan makanan telah mengurangi kelaparan global dan meningkatkan beban penyakit terkait pola makan telah membuat kekurangan gizi menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Selanjutnya, dampak dan tantangan bagi negara berkembang. Seperti yang ditunjukkan dalam 4 bab pertama buku ini, banyak penelitian yang menyelidiki dampak teknologi informasi dan komunikasi seluler atau TIK pada sistem mobilitas perkotaan, termasuk perilaku perjalanan, layanan mobilitas, dan kebijakan publik. Eksplisit untuk implisit sistem mobilitas di negara maju. Selanjutnya, dampak pendidikan dan perawatan ibu terhadap nutrisi anak persekolahan. Aplikasi ANOVA 2 arah menjelaskan ketenaran makanan anak-anak di banyak masyarakat di arena telah menjadi hobi ahli gizi, ahli epidemiologi, dan antropolog tubuh. Sementara alasan kekurangan gizi balita adalah beberapa dan kompleks keahlian alasan tersebut dan merancang teknik menghasilkan konsekuensi kebugaran balita yang lebih tinggi adalah topik. Selanjutnya, terlepas dari zaman kesehatan universal. Signifikansi sosial ekonomi dari zaman kesehatan universal untuk mewujudkan kehidupan sehat yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, berbagai sistem penggalangan dana tanpa pengeluaran uang saku juga menjelaskan dengan berbagai contoh yang saat ini dijalankan di berbagai negara. Sekian dari saya. Mengenai referensi sudah saya cantumkan di setiap judul artikel masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.